Pemirsa, viral seorang pasien dalam kondisi kritis diduga ditolak di IGD Rumah Sakit Unhas Makassar. Pihak rumah sakit membantah penolakan dan menyebut ruang IGD penuh pasien. Masalah dia tidak tindak ya. Pasiennya kok. Begini kondisi pasien ya. Video amatir merekam seorang pasien dalam kondisi kritis dalam mobil ambulans. Masalah apa? Dalam video dinarasikan pasien ditolak dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Bahkan rekam dan tenaga medis sempat terlibat adu mulut. Manajemen rumah sakit membantah hal tersebut. Pasien terpaksa ditangani di ambulans karena ruang IGD penuh pasien. Sementara keluarga pasien mengaku tidak mengenal perekam video dan bukan sopir ambulans. Itu di situ kemudian ada semacam ruangan sementara, kayak ruang antara gitu. Jadi di situ ada 2 pasien yang sementara antri untuk masuk ke dalam ruang IGD perawatan karena di dalam IGD-nya penuh. Nah, pasien yang baru datang ini otomatis tidak mungkin kita langsung masukkan gitu. Pasien lansia menderita tekanan darah rendah merupakan pasien rawat jalan dalam pengawasan dokter rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Waspadalah saat mengendarai sepeda motor. Seorang ibu di Sukabumi berboncengan motor dengan anaknya disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal hingga luka bakar di sekujur tubuh. YA dan anaknya R ini menjerit kesakitan di pinggir jalan Sudajaya, Paro, Sukabumi setelah disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Kedua korban luka bakar serius di wajah, dada, dan punggung. YA janda 1 anak ini naik motor untuk menitipkan anaknya ke rumah kerabat. Saat di lokasi, kedua korban disalip pengendara motor lain dan disiram air keras. Pelaku langsung kabur. Ada keramaian di sini, dikira saya celaka. Nggak tahunya ada ponakan saya, katanya disiram air keras. Ya, langsung saya baku bunuh. Di lokasi, polisi menemukan kaleng untuk menyimpan air keras. Kasus ini masih diselidiki. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Terganggu suara gaduh seorang pria di Palembang menganiaya 3 bocah yang sedang bermain bola. Polisi pun turun tangan. Seorang pria warga perumahan Kencana Hati Alang-Alang Lebar, Palembang menganiaya 3 orang bocah yang sedang bermain bola, terekam CCTV. Pria ini tak bisa menahan emosi karena terganggu suara gaduh anak-anak yang sedang bermain. Video penganiayaan ini pun viral. Orang tua ketiga korban tak terima, mengadu ke pengurus RT setempat. Ya, laporan dari korban ada laporkan ini supaya ya mungkin mereka visum karena kan namanya kejadian ditabuk kan. Wajarlah mereka tuh visum itu. Pasca kejadian, polisi turun tangan meminta keterangan saksi dan memediasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Makassar gempar menemukan jasad mahasiswi tewas nyaris membusuk di kamar kosnya. Diduga korban tewas lebih dari 3 hari. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, 2 dari 3 pelaku pencurian motor dibekuk. Aksinya terungkap setelah kehabisan bensin. Warga ikut menyaksikan saat Firdaus dibawa polisi untuk melakukan prarekonstruksi pembunuhan terhadap kakaknya di depan warung kelontong, kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Ironis, pembunuhan ini dipicu rebutan warisan. Warga Jalan Sahabat 5 Kota Makassar gempar menemukan jasad seorang mahasiswi nyaris membusuk di kamar kosnya. Korban ditemukan setelah warga curiga dengan bau tak sedap dari kamar korban. Petugas mengevakuasi jasad, menyelidiki penyebab kematian. 2 dari 3 pelaku pencurian motor ini ditangkap warga di Jalan Kertawirama, Kuningan, Jawa Barat nyaris diamuk massa. Aksinya terungkap setelah motor yang dibawanya kehabisan bensin. Sementara 1 rekannya kabur bersama motor curian, kini dalam pengejaran polisi. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan ratusan jemaah calon haji di Tangerang dan Karawang pagi tadi. Jemaah calon haji berpelukan dan juga berpamitan kepada keluarga untuk beribadah di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah selama sekitar 40 hari.
Sambil menangis, anak seorang calon jemaah haji ini terus memeluk ibundanya, seolah tak ingin berpisah. Suasana haru mewarnai keberangkatan 384 calon jemaah haji asal Kabupaten Tangerang di Masjid Agung Al-Amjad 3 Raksa pagi tadi. 12 tahun dari 2013. Gimana perasaannya bisa berangkat tahun ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia sekali. Alhamdulillah, syukur sama Allah. Setelah menginap semalam di asrama haji Pondok Gede, calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Madinah besok pagi. Suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Karawang pagi tadi. Beberapa pengantar haji bahkan terus menangis saat bus calon jemaah diberangkatkan dari gedung Islamic Center. Tahun ini ada sekitar 2.000 calon jemaah haji asal Kabupaten Karawang. Sementara ada 37 calon jemaah terancam gagal berangkat karena belum lunas dan sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kloter pertama jemaah haji Indonesia tiba di Madinah sekitar pukul 6 waktu Arab Saudi atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berikut laporan Gigih Ivan dari Madinah, Arab Saudi. Musim Haji 1446 Hijriah 2025 Masehi secara resmi dimulai hari ini dengan kedatangan perdana jemaah haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi per tanggal 1 Mei 2025. Total 6.761 jemaah haji Indonesia dari 17 kloter dijadwalkan mendarat pada hari pertama. Secara keseluruhan ada 17 penerbangan yang melayani kedatangan jemaah haji Indonesia pada hari ini. Seluruh jemaah yang datang pada hari pertama akan disebar di berbagai hotel di wilayah Markaziyah, Zamaliyah, Janubiyah, dan Gorbiyah. Kedatangan jemaah menjadi momen penting sekaligus barometer kesiapan layanan haji tahun 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, pendidikan menjadi faktor penting dalam lingkungan sosial untuk mendukung keberlangsungan belajar. Monica Kezia Sembiring, Miss Indonesia 2024, memberikan hadiah kepada anak-anak di Kampung Ciseke. Monica juga memberikan semangat kepada siswa sekolah dasar. Dan berikut Diary Miss Indonesia. Ini berharap peduli dengan pendidikan, Monica Sembiring membawa sejumlah tas untuk dibagikan kepada anak-anak di Kampung Ciseke pada Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Miss Indonesia 2024 ini berharap bisa meningkatkan semangat serta meringankan beban anak-anak. Makasih Kak Monik, tasnya bagus, aku senang. Terima kasih Kak Monik, tasnya bagus, aku senang buat belajar. Semangat dan antusias anak-anak Kampung Ciseke terhadap pendidikan menyentuh hati Monica untuk mendukung semangat belajarnya dengan datang ke sekolah. Saya sangat kaget dengan antusias anak-anak di sini, semangat belajar mereka yang sungguh sangat tinggi. Saya yang tadinya juga sudah mulai capek dari aktivitas sehari-hari saya menjadi semangat karena energi positif dari anak-anak. Sayangnya kondisi Kampung Ciseke yang jauh dari air bersih membuat sejumlah anak-anak kesulitan belajar saat di sekolah. Perform belajar anak-anak itu banyak yang sering kena diare, sering kena penyakit kulit, jadi sering mengganggu performa belajar mereka sendiri gitu, seperti itu, Miss. Harapan besar untuk membangun Kampung Ciseke menjadi tujuan Monica dengan menyemangati anak-anak untuk terus mengenyam pendidikan demi masa depan. Daripada Rincang, Kabupaten Serang, Banten, Melati Diah, Jemi Yasin, Suryali Santoso melaporkan.